Apa itu sebenarnya? Eh, Pada dasarnya hari ini adalah kegiatan buka bersama ya, pengurus BKNDI di seluruh Indonesia, kemudian bersama Pemda, dalam hal ini Pemda DKI Bapak Gubernur Anies Baswedan. Eh, Tentunya selama BKNDI berusia 7 tahun lebih, dan tentunya aktivitas kita lebih banyak di Jakarta, sehingga belum pernah kita adakan kegiatan itu bersama Pemda. Alhamdulillah hari ini, pada tahun ini kita bisa melaksanakan itu, dan DKI sebagai tempat kita berdomisili, tentunya BKND wajib untuk melakukan silaturahmi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur, dalam nuansa silaturahmi Ramadan sekaligus buka puasa bersama. Nah, kemudian selain itu kita rangkaikan pula juga dengan pembagian bingkisan kepada anak yatim, kaum duafa. Ya, itu menjadi sebuah amalia yang selalu setiap bulan suci Ramadan tiba itu selalu kita lakukan itu setiap tahun. Tum, dari kegiatan ini apa sih yang mau di PKMD yang mau diarahkan Tum? Pertama, BKND sebagai Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia, sesuai dengan namanya juga Badan Komunikasi. Artinya semua persoalan tentang bangsa ini kita harus komunikasikan kepada pemangku kekuasaan. Apakah itu presiden, menteri, bupati, gubernur. Tentunya kita punya kewajiban untuk melakukan komunikasi itu terkait dengan persoalan desa, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, dan seterusnya. Maka BKNDI adalah sebuah lembaga yang mencoba memfasilitasi seluruh informasi yang ada dari bawah ke atas, gitu. Yang tentunya pemerintah mungkin punya informasi tidak terlalu utuh yang dia dapatkan. Nah, mudah-mudahan dengan BKND itu bisa mampu menyempurnakan komunikasi itu terkait dengan persoalan, termasuk hari ini persoalan bangsa ya, lagi kondisi politik yang tidak menentu ya. BKND tentunya punya cita-cita adalah bangsa ini, negeri ini harus melahirkan pemimpin yang terbaik demi sebuah kebijakan dan kemaslahatan rakyat Indonesia ke depan. Tadi terkait katanya mau gerbong BKMDI ada yang mau dicalonkan, bagaimana tadi yang mengenai presiden? Terkait dengan persoalan presiden, calon presiden di masa akan datang 1 tahun lagi. 1 tahun lagi tentunya negara ini tentunya dikendalikan oleh sebuah kekuasaan besar, dan itu adalah presiden. Nah, BKNDI tentunya tidak berpolitik, tapi ketika melihat situasi harus punya sikap menentukan bagaimana arah BKNDI ke depan. Maka dari seluruh figur-figur yang kita lihat, semua figur sama, ya, siapapun dia sama. Nah, kita tinggal melihat kemampuan BKNDI melakukan advokasi kepada figur-figur yang ada itu seperti apa. Nah, olehnya itu presiden yang kemudian mencalonkan dirinya ke depan itu mampu membawa aspirasi BKNDI dalam konteks masalah desa, begitu. Karena apapun presiden yang jadi ke depan, kalau tidak punya konsep membangun desa percuma, nggak ada gunanya juga presiden itu, gitu. Sehingga kita kurang lebih melihat 78.000 desa di Indonesia ini, itu hal yang tidak mudah, gitu. Nah, olehnya aspirasi ini kalau kita tidak bawa dan tidak dibawa ke tidak tepat sasaran, itu juga pada akhirnya sia-sia juga. Nah, dalam sambutan tadi saya mengatakan bahwa BKNDI akan menentukan sikap ke depan siapapun dia presiden, dan itu adalah aspirasi BKNDI. BKNDI bukan menjadi penonton, tapi BKNDI turut melakukan kebijakan nasional dalam konteks kebijakan presiden, wakil presiden maupun kabinet mendatang. Harapan ke depannya untuk perkembangan BKMD itu? Ya,
BKND kan tersebar di 34 provinsi ya, dengan 500 sekian kabupaten kota di Indonesia, menangani 78.000 desa dan kelurahan se-Indonesia. Harapan BKND adalah siapapun pemimpin besok yang maju dan dapat, itu hanya satu. Ya, desa jangan menjadi desa yang kumuh. Karena sampai sekarang desa banyak kumuh, walaupun sekian triliun dana desa yang dianggarkan itu kan ternyata kan fungsi dan pengawalannya kan tidak maksimal di lapangan. Salah satunya adalah tidak ada bimbingan teknis gitu, secara menyeluruh. Bahkan sampai hari ini kan kepala desa juga tidak bisa melakukan pelaporan. Jangankan laporan, bikin rencana kerja aja nggak bisa gitu. Sementara dana yang ditolontorkan kurang lebih setiap desa itu hampir 1 miliar, tapi pembangunannya tidak maksimal di lapangan ya, berarti pengawasan tidak berfungsi, bimbingan nggak ada di sini. Nah gitu. Nah, harapan kita presiden ke depan itu bisa mengawal persoalan pembangunan ini sampai ke desa, bukan hanya memberikan masalah anggaran aja, tapi advokasinya itu harus jelas. Begitu. Oke, makasih Tum.